Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu himpunan. Nah, untuk materi himpunan, Buning bagi dua, dalam himpunan 1 dan himpunan 2. Untuk minggu ini kita belajar himpunan 1, minggu depan kita belajar himpunan 2. Nah, apa saja yang akan kalian pelajari pada himpunan 1 ini? Yaitu pengertian himpunan, lambang himpunan, menyatakan suatu himpunan, anggota himpunan, himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Masih bersama saya, Sukarti Ningsih dari SMP Negeri 1 Ungaran. Langsung kita mulai dengan pengertian himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Ya, jadi himpunan itu ada kumpulan, sekumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, contohnya kalian perhatikan. Contoh 1 coba. Kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, ini kumpulan ini merupakan himpunan atau bukan? Bukan anak-anak. Jadi kumpulan bunga indah itu bukan himpunan. Kenapa? Karena bunga yang indah itu relatif. Bunga yang indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain. Dengan kata lain ini relatif ya anak-anak. Jadi kumpulan bunga indah itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Sehingga kumpulan bunga-bunga yang indah bukan himpunan. Contoh 2, kumpulan binatang berkaki 2. Nah, kalimat kedua ini merupakan himpunan tidak? Ya, di contoh kedua ini kumpulan binatang berkaki 2 merupakan himpunan. Kenapa anak-anak? Karena dengan jelas pada kalimat tersebut dikatakan bahwa yang termasuk dalam kelompok ini atau hewan, ya, kalau ada hewan berkaki 2, ya pasti masuk dalam kumpulan binatang tersebut, yaitu kumpulan binatang berkaki 2. Sehingga ini juga pendefinisiannya jelas. Satu orang dengan yang lain sama. Artinya kalau orang berpikir ada hewan berkaki 2 berarti termasuk dalam kumpulan contoh kedua ini, yaitu kumpulan binatang berkaki 2. Lanjut. Contoh ketiga. Contoh ketiga ini kumpulan makanan enak. Nah, kalimat ini merupakan himpunan atau bukan? Bukan, iya. Kenapa? Karena makanan enak seseorang belum tentu enak menurut orang lain. Ini juga relatif, ya. Nah, dengan kata lain, objek yang terdapat pada kalimat itu, ya, tidak terdefinisi dengan baik, tidak terdefinisi dengan jelas. Ya. Contoh keempat. Nah, kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5. Saat anak-anak sudah belajar tentang bilangan cacah, ya, semua orang kalian pasti akan menjawab. Ya, bilangan cacah yang kurang dari 5 siapa toh ya? Ya, pasti semua akan menjawab bilangan cacah dimulai dari berapa? Dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, anggotanya jelas itu. Semua orang pasti akan menyebutkan itu. Sehingga kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5 ini merupakan himpunan. Pahami anak-anak, kalian bisa membedakan mana yang kumpulan merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan.
Lanjut. Lambang himpunan. Suatu himpunan itu biasa diberi nama, anak-anak. Nah, namanya itu biasanya dengan diberi lambang huruf kapital. Contohnya misalnya huruf A besar, B besar, X besar, Z besar ya. A sampai Z itu dalam huruf besar. Nah, kemudian dalam himpunan biasanya ada anggota himpunan. Nah, bagaimana cara menuliskan anggota-anggota himpunan? Caranya ditulis dengan diawali tanda kurung kurawal buka dan diakhiri tanda kurung kurawal tutup. Nah, kemudian di dalamnya ada anggota-anggota yang anggota yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Nah, untuk lebih jelasnya ada contohnya. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Bilangan asli kurang dari 6. Kita tahu bilangan asli mulai dari berapa, anak-anak? Mulai dari 1 ya. Himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, A-nya itu nama himpunannya A, cara menulisnya ya. A sama dengan kurung kurawal buka, disebutkan anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, diakhiri kurung kurawal tutup. Paham anak-anak? Oke, itu lambang himpunan. Lanjut. Nah, sekarang menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan ada 3 cara, anak-anak, yaitu dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan cara mendaftar anggota. Nah, langsung ke contohnya. Ada 3 contoh masing-masing. Nah, contoh yang pertama itu ada himpunan W. Nah, dengan kata-kata tinggal dituliskan himpunannya, yaitu itu himpunan 4 huruf pertama dalam abjad. Nah, tinggal menuliskan. Nah, kemudian bagaimana himpunan W itu kalau ditulis dalam notasi pembentuk himpunan. Nah, W sama dengan itu ya, X, kemudian ada tanda garis lurus, itu membacanya di mana? Ya. Jadi untuk ciri utama menyatakan himpunan dalam notasi pembentuk himpunan itu mesti ada X di mana, begitu ya. X garis lurus itu kan X atau X sedemikian hingga, atau X di mana X adalah 4 huruf pertama dalam abjad. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan himpunan, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya? Kita tinggal menyebutkan anggotanya. 4 huruf pertama dalam abjad apa saja? Kita tahu huruf abjad mulai dari A, berarti 4 ya, berarti A, B, C, D. Nah, itu. Contoh kedua, itu himpunan A. Himpunan A adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Nah, bagaimana dalam notasi pembentuk himpunannya? Membedakannya itu, ya. Ada X di mana X adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Nah, untuk mendaftar anggotanya tinggal disebutkan siapa saja: Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, lanjut. Contoh ketiga, A. Bilangan asli kurang dari 6. Nah, kalau ini dengan kata-kata yang berkaitan dengan tanda kurang, lebih dari, nah kita bisa manfaatkan lambang kurang dari atau lebih dari, tergantung soalnya. Nah, di situ A bilangan asli yang kurang dari 6. Maka untuk menuliskan ke dalam bentuk notasi pembentuk himpunannya, A adalah X di mana X kurang dari 6 dan X bilangan asli. Nah, kemudian cara mendaftar anggotanya tinggal disebutkan bilangan asli mulai dari 1. Bilangan asli kurang dari 6 siapa ya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Paham ya anak-anak?
Oke, lanjut. Nah, anggota himpunan. Lambangnya jadi gini, setiap benda atau objek yang merupakan anggota suatu himpunan itu disebutnya adalah sebagai anggota unsur elemen himpunan tersebut. Maka ditulisnya lambangnya seperti huruf E tapi agak melengkung begitu. Ya, bisa dilihat. Itu kalau dia merupakan anggota suatu himpunan. Nah, kalau suatu objek bukan merupakan anggota himpunan, ditulisnya lambang E tadi dicoret, condong ke kanan. Ya, itu lambang dari bukan anggota himpunan. Nah, contoh. Misalkan ada himpunan A, himpunan H. Himpunan H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka. Nah, kita tinggal menyebutkan ya, anggota himpunan H itu apa saja? Ya, kurung awal buka M, E, R, D, K, A. Lah itu E-nya ada 2 kan? Ya, E ada 2 itu dianggap 1. Jadi pembentuk huruf merdeka itu E ya, sudah mewakili. Sehingga kalau dinyatakan ditanyakan berapa banyaknya anggota himpunan A. Nah, banyaknya anggota himpunan A ada 6 buah. M, E, R, D, K, A. Nah, ditulisnya N dalam kurung H sama dengan 6. N dalam kurung H sama dengan 6 itu membacanya adalah banyaknya anggota himpunan H ada 6. Begitu anak-anak? Ya, lanjut. Nah, dalam himpunan banyak anggota ada 2 macam, yaitu banyak anggota berhingga. Nah, seperti contoh himpunan H tadi, itu adalah contoh himpunan dengan anggota himpunannya berhingga. Maka itu disebut himpunan hingga. Sedangkan himpunan dengan banyak anggota tidak berhingga itu disebut himpunan tak berhingga. Ya, masing-masing ada contohnya ya. Misalnya tadi yang himpunan berhingga sudah himpunan H, sedangkan yang himpunan tak hingga ini contohnya. Ada himpunan A itu adalah himpunan bilangan asli. Nah, kalau kita disuruh menyebutkan anggotanya, siapa anggota himpunan A itu? Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Nah, himpunan A ini adalah contoh dari himpunan tak berhingga. Maka dituliskan NA, banyaknya anggota A itu tidak berhingga. Ya, kita lanjutkan ke himpunan bagian. Himpunan bagian adalah ya, ini untuk lebih jelasnya ada himpunan A dan B. Nah, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Nah, ditulisnya A subset atau merupakan himpunan bagian dari B. Itu C, begitu lambang C seperti itu membacanya A merupakan himpunan bagian dari B ya, atau A subset B. Nah, contoh anak-anak, kalian ini ada 3 contoh, perhatikan. Yang himpunan hewan. Nah, himpunan hewan ini disebutkan hewannya adalah kucing, anjing, buaya, kura-kura, burung. Misalnya itu. Sedangkan hewan berkaki 4 itu himpunan B
Tinggal disebutkan ada kucing, anjing, buaya, kura-kura. Kemudian himpunan C itu himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Kita cari himpunan hewan yang berkaki 4 dan bertelur siapa? Oh, buaya, kura-kura. Nah, dari 3 himpunan tersebut, himpunan A, B, dan C, kita nyatakan dalam himpunan bagian bagaimana? Nah, kita lihat, kita cermati anggotanya. Nah, anggota B, setiap anggota B di himpunan B ada di dalam himpunan A. Kucing ada, anjing ada, buaya ada, kura-kura ada. Nah, artinya B itu bisa merupakan himpunan bagian dari A. Karena apa? Setiap anggota B merupakan anggota himpunan A. Nah, bagaimana hubungan himpunan C dengan B? Kita bisa lihat. C itu buaya, kura-kura. Semua masuk di himpunan B enggak? Iya, itu buaya masuk, kura-kura masuk. Maka dapat dinyatakan bahwa C itu merupakan himpunan bagian dari B. Nah, namun bagaimana kalau A dengan B? Nah, A bukan merupakan himpunan B. Maaf, A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena ada anggota A yang bukan merupakan anggota B. Siapa? Burung. Jadi, ya, A itu bukan merupakan himpunan bagian B. Maka menyatakannya A himpunan bagian dicoret itu ya, subsetnya dicoret B. Itu bacanya A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Nah, paham ya anak-anak, itu himpunan bagian dan bukan himpunan bagian. Berikutnya menentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin ya dengan rumus. Nah, untuk mendapatkannya kalian cermati. Ini ada beberapa contoh, perhatikan himpunan-himpunan berikut. Contoh pertama ada himpunan A, anggotanya A. Nah, kalau disuruh mencari siapa himpunan bagian dari A itu, yaitu himpunan A dan himpunan kosong. Oh iya, ada himpunan itu bulatan besar, kemudian dicoret miring ke kanan itu membacanya himpunan kosong anak-anak. Jadi yang merupakan himpunan bagian dari A yang anggotanya A kecil itu ya, itu siapa? Himpunan A itu sendiri dan himpunan kosong. Nah, berapa banyaknya himpunan bagian? Ada 2. Ya, kemudian contoh kedua ada himpunan A juga, anggotanya A dan B. Berapa banyaknya anggota? Ada 2. Nah, kita disuruh mencari banyaknya himpunan bagian dari himpunan A tersebut. Siapa saja? Himpunan yang anggotanya A, himpunan yang anggotanya B, himpunan yang anggotanya AB itu sendiri, dan himpunan kosong. Nah, berapa banyaknya anggota? 4 anak-anak. 1, 2, 3, 4. Lanjut. Ada contoh ketiga, itu himpunan yang anggotanya 3, yaitu A, B, dan C. Banyaknya 3. Kita disuruh mencari berapa banyaknya himpunan bagian semuanya. Ya, itu ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya sampai himpunan kosong. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 himpunan bagian. Kemudian contoh keempat ada 4 anggota anak. Himpunan A-nya mempunyai 4 anggota, yaitu A, B, C, D. Kita disuruh mencari banyaknya himpunan bagian dari A, B, C, D tadi ya. Siapa saja? Ya, A, B, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, himpunan A, B, dan seterusnya. Kita hitung semuanya ada berapa? Ada 16. Nah, kalian lihat, kalian cermati. Saat banyaknya anggota himpunan itu 1, banyaknya himpunan bagian ada berapa? 2. Nah, 2 itu dari mana?
2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa anak-anak? 2. Nah, contoh kedua tadi anggotanya berapa? 2. Banyaknya himpunan bagiannya ada 4. 4 didapat dari mana? Ya, 2 pangkat 2. Kemudian, saat banyaknya anggota itu 3, tadi contohnya ABC, himpunan bagiannya banyaknya 8. 8 kita bisa tulis dalam bilangan berpangkat berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berikutnya, yang anggotanya 4. ABCD, banyaknya himpunan bagian ada berapa? Ada 16. Dari mana? 2 pangkat 4. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil anak-anak? Ya, ini. Jika anggota suatu himpunan itu ada N, maka banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Ini rumus yang kita peroleh dari apa yang telah kita dapatkan tadi. Oke, paham anak-anak? Iya. Nah, contoh. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari A yang anggotanya 1, 2, 3. Banyaknya anggota berapa? Oh, 3. Nah, kemudian banyaknya himpunan bagiannya ada berapa? 2 pangkat 3, 8. Nah, kalau kita disuruh menyebutkan himpunan bagian dari A siapa? Himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3 dan himpunan kosong ada 8. Makin jelas ya anak-anak? Oke, lanjut. Himpunan kosong. Tadi sudah kita bahas sedikit himpunan kosong tadi ya, lambangnya itu tadi. Jadi pengertian himpunan kosong dulu. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, lambangnya itu ada 2 anak-anak. Boleh tadi ada lingkaran kemudian dicoret garis ya, condong ke kanan, atau boleh hanya kurung kurawal buka dan tutup. Itu sudah dinyatakan himpunan kosong. Ya. Nah, contohnya, contoh ini ada himpunan Himpunan H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B. Kita tahu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ternyata tidak ada nama hari yang dimulai dari huruf B. Ya. Nah, maka ya, bagaimana himpunan H ini? Himpunan H ini adalah himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Maka ditulisnya H sama dengan ya lingkaran dicoret atau tadi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Jadi H adalah himpunan kosong. Lanjut. Contoh kedua. Ini ada himpunan B. Bilangan cacah antara 2 dan 3. Coba, kalian bisa menyebutkan bilangan cacah di antara 2 dan 3? Tidak ada. Ya, jadi himpunan ini tidak memiliki anggota B ini. Maka B ini ditulis sebagai himpunan kosong. Lambangnya seperti itu. Paham anak-anak? Himpunan kosong ya. Nah, kemudian sekarang himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Jadi, himpunan semesta atau himpunan semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Nah, hal ini berarti semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang kita bicarakan. Nah, himpunan semesta itu disebut juga himpunan universal. Nah, disimbolkan dilambangkannya S besar, huruf S besar atau U. Itu lambang dari himpunan semesta. Nah, contoh, ada himpunan A, anak-anak anggotanya 1, 3, 5, 7.
kita disuruh menyebutkan himpunan semesta dari A yang mungkin apa saja. Nah, ini terserah kalian, yang penting angka 1, 3, 5, 7 itu masuk. Nah, contohnya adalah himpunan bilangan ganjil. Itu contoh semesta 1. Kita tahu 1, 3, 5, 7 masuk enggak? Iya, semua masuk dalam bilangan ganjil. Maka ini bisa disebutkan sebagai semesta dari A. Contoh lagi, himpunan bilangan asli masuk enggak? Masuk, ya kan? 1, 3, 5, 7-nya masuk di situ karena bilangan aslinya kan 1, 2, 3 dan seterusnya, masuk semuanya. Kemudian ini ada yang ketiga, ya. Misalnya himpunan S itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, jadi boleh himpunannya dalam anggota himpunan, ya kan? Kalian lihat, tinggal cermati, ada enggak A semuanya masuk di S3 enggak? Iya, ada, itu 1 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada. Jadi S3 ini bisa disebut sebagai himpunan semesta dari A. Ya, itu himpunan semesta. Saya berharap kalian paham. Lanjut diagram Venn, anak-anak. Nah, himpunan itu dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal sebagai diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika dari Inggris yang bernama John Venn. Nah, dalam membuat diagram Venn kalian perlu perhatikan, ya. Nah, ini ada contoh. Sebelum ada contoh, aturannya dulu. Ya, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, ada himpunan semestanya. Nah, himpunan semesta itu digambarkan sebagai persegi panjang atau persegi, ya. Sedangkan anggota-anggotanya digambarkan dengan noktah, titik-titik begitu. Ya. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan, ya, selain himpunan kosong, ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Itu. Kemudian jika suatu himpunan anggotanya terlalu banyak, jadi anggotanya banyak sekali atau tak berhingga, maka noktahnya tidak perlu digambarkan, tidak perlu dituliskan. Begitu. Itu aturan penulisan, aturan menggambar diagram Venn. Nah, sekarang untuk contohnya, ya. Untuk lebih jelasnya. Nah, contoh diketahui itu ada himpunan semesta, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Kemudian anggota A dan B semuanya ada di semesta kan? A itu 2, 3, 5, 7. B 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalian bisa lihat anak-anak, ya. S itu digambarkan dalam persegi panjang. Itu S-nya itu, persegi panjang itu himpunan semesta. Nah, di dalamnya ada himpunan A dan B. Nah, kalian lihat himpunan A dan B-nya bagaimana anggotanya? Ada yang sama kah? Ada, yaitu siapa? 3, 5, dan 7. Jadi 3, 5, dan 7 ada merupakan anggota A juga anggota B. Sedangkan 2 itu di luar, ya. Dalam himpunan A di luar dari irisannya itu, ya, gabungannya itu. Nah, sedangkan yang himpunan B-nya kan anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7-nya sudah ada, ya. Nah, yang di luaran tapi masih dalam himpunan B itu 1, 9. Nah, paham ya anak-anak, itu cara menggambar diagram Venn. Ada himpunan semesta kotaknya. Nah, kurva tertutupnya adalah himpunan A dan B itu. Itu. Nah, saya berharap kalian paham dari apa yang saya jelaskan anak-anak. Lanjut untuk latihannya, ya. Ini ada beberapa latihan. Latihan 1 ini kalian disuruh nomor 1 ini mana yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan, terus diberi alasan. Tadi sudah, ya.
Kemudian contoh kedua, kalian disuruh memilih mana pernyataan benar atau salah dari itu. Ada lambang elemen dan bukan elemen. Ya kan? Kemudian nomor 3, kalian suruh mencari kelompok atau kumpulan yang merupakan himpunan, menulis ya. Dan 3 kelompok kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Nah, berikutnya yang nomor 4, kalian disuruh menyebutkan anggota dari suatu himpunan. Nah, itu ada himpunan kendaraan roda 4 dan seterusnya. Itu latihan 1. Kemudian latihan 2, kalian disuruh melengkapi tabel. Yaitu tadi menyatakan himpunan ada 3 kan anak-anak? Ya, kalian tinggal isikan. Kalau ada himpunan P itu dari menuliskan anggotanya ya, dan menuliskan nomor 1-nya dengan notasi pembentuk himpunan jika dituliskan kata-katanya atau sifatnya, yaitu bilangan asli kurang dari 10. Nah, nanti bagaimana dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Latihan 3 itu himpunan bagian anak-anak ya. Mana pernyataan yang salah dan benar, kalian tinggal melihat ya. Nomor 2 juga. Nah, kalian periksa mana yang merupakan himpunan bagian. Namun sebelumnya nomor 2 itu kamu sebutkan anggotanya. Himpunan P siapa, Q siapa, R siapa. Kemudian nomor 4, kalian disuruh menggambar diagram Venn. Ada 4 diagram anak-anak dengan semestanya sama. Himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gambar A nanti gambarnya seperti apa, B seperti apa, C dan seterusnya. Ada 4 gambar ya anak-anak. Aturannya tadi kalian bisa lihat. Nah, demikian apa yang kita bahas kaitannya dengan materi himpunan 1. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan kalian kerjakan latihan 1 sampai 4. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu. See you anak-anak.